Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan tugas besar pengganti UAS dengan judul Pandangan Generasi Remaja Terhadap Pancasila. Selanjutnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Muhammad Aulia Rifki Hafid dengan NIM 13022100094. Yang kedua, Fikri Fadil Mustafa dengan NIM 13022100053. Yang ketiga, Muhammad Rifki Kusmayadi dengan NIM 13022100040. Yang keempat, Zaki Fawasidik dengan NIM 13022100013. Dan yang terakhir, Raffi Alimudin dengan NIM 13022100060. Berikut adalah urutan presentasi kelompok kami. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, latar belakang. Yang ketiga, tujuan. Yang keempat, kajian pustaka. Yang kelima, analisa. Dan yang keenam, kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan yang akan dijelaskan olai Zaki Fawasidik. Kepada Zaki Fawasidik, waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih moderator telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan. Bangsa Indonesia dengan segenap potensi yang ada merupakan bangsa yang besar dan kaya, memiliki keuntungan dengan posisi strategis di antara jalur distribusi barang dan jasa internasional, dan memiliki sumber daya alam yang melimpah serta diberkahi dengan sumber energi yang seakan tak ada habisnya. Kebesaran bangsa Indonesia dengan segala sumber dayanya ini sangat rentan menjadi negara yang hancur dan gagal. Karena Indonesia pada dasarnya merupakan negara yang memiliki peradaban dari segala bidang. Karena keragaman baik dari suku, agama, maupun golongan sangat mudah memicu terjadinya disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, sangat disayangkan apabila sejarah kerukunan bangsa Indonesia yang sudah tumbuh beratus-ratus tahun, namanya ini harus dilanjutkan oleh kebencian yang disebabkan oleh keserakahan dan perebutan kekuasaan di antara kelompok-kelompok tertentu. Tentunya perpecahan seperti negara-negara itu tidak bisa kita inginkan terjadi di negara yang kita cintai ini. Tanggung jawab ini terletak pada kita semua, terlebih pada bahu pundak pada generasi muda yang hidup di zaman sekarang. Nah, moderator, selanjutnya bisa dilanjutkan. Lalu selanjutnya ada latar belakang. Pancasila merupakan sebuah ideologi dasar dari negara Indonesia yang merupakan hasil dari rumusan dan pemikiran para pahlawan yang telah berjasa dalam penyusunan Pancasila. Berbagai perdebatan telah terjadi dalam penyusunan perumusan Pancasila pada generasi milenial atau para pemuda-pemudi ini. Sungguh tidak menghargai apa yang dilakukan pada dahulu kita. Sudah susah payah mendirikan sebuah negara tetapi tidak mengamalkan dengan baik kehidupan sehari-hari. Sehingga kita sebagai generasi penerus bangsa ini harus bisa bertanggung jawab untuk mempertahankan jiwa-jiwa berpancasila. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, tujuan yang akan dibawakan oleh Muhammad Rifki Kusmayadi. Kepada Muhammad Rifki Kusmayadi, waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya kali ini ingin menjelaskan tentang tujuan kajian penelitian ini untuk membantu para generasi remaja lebih memahami tentang Pancasila. Dikarenakan pada zaman sekarang yang sudah modern dengan banyak teknologi yang sudah maju bisa membuat para remaja kurang memahami tentang pentingnya Pancasila. Terdapat urgensi pemahaman Pancasila bagi generasi remaja zaman sekarang yang sudah terbuai oleh perkembangan zaman. Jadi tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengedukasi para remaja dan membantu mereka lebih memahami makna mendalam tentang Pancasila. Untuk moderator, boleh ke materi selanjutnya.
Kali ini saya ingin menjelaskan tentang kajian pustaka yang telah kami buat. Dalam kajian pustaka ini menjelaskan tentang pengambilan data atas panduan dokumentasi untuk melihat seberapa besar masyarakat yang simpati dalam pembangunan Pancasila untuk generasi muda ini. Sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya, pengambilan data yang akan dijelaskan oleh Raffi Alimuddin. Kepada Raffi Alimuddin, waktu dan layar saya persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan data. Pengambilan data sendiri kita menggunakan metode kuantitatif atau dalam arti lain metode survei. Metode penelitian survei ini merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan menggunakan survei atau pengumpulan data melalui responden penelitian. Pada penelitian ini, biasanya responden akan diberikan sebuah angket untuk mengisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini, tentang keyakinan, pendapat, karakteristik perilaku. Teknik pengambilan datanya juga menggunakan kuesioner, Google Form, agar lebih teratur dan akurat, serta hasil penelitian cenderung untuk digeneralisasikan. Adapun kelebihan dari metode pengambilan data survei antara lain, survei dapat digunakan untuk meneliti suatu masalah atau pertanyaan penelitian dalam situasi yang sebenarnya. Dan biaya yang dibutuhkan dalam penelitian survei ini relatif tidak mahal jika dibandingkan dengan informasi yang kita dapat. Kuantitas data dalam jumlah besar dapat diperoleh relatif lebih mudah, tidak dibatasi oleh geografis, dapat dilakukan kapan saja dan di mana, terutama survei yang dilakukan secara daring. Survei dapat dilengkapi dengan berbagai macam data sekunder, seperti arsip, data pemerintah, berita, dan sebagainya. Untuk moderator bisa di next. Panduan dokumentasi. Dokumentasi sendiri kita dapat dari teman-teman kuliah yang ada di grup WhatsApp dan dari beberapa keluarga kita agar lebih mudah untuk memperoleh data tentang Pancasila pada generasi muda dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait pandangan remaja terhadap pendidikan Pancasila. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada analisa yang akan dijelaskan oleh Fikri Fadil Mustafa. Kepada Fikri Fadil Mustafa, waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan analisa sekaligus kesimpulan. Generasi pada remaja saat ini sedang dalam masa urgensi pemahaman Pancasila. Mereka memiliki peran yang sangat penting untuk meneruskan negara Indonesia di masa yang akan datang. Perkembangan yang pesat dalam kemajuan teknologi pada zaman sekarang memiliki dampak baik dan buruknya yang bisa membuat negara Indonesia maju ataupun tertinggal oleh negara lain. Diperlukan pemahaman yang tinggi untuk para remaja penerus bangsa agar tidak terkena dampak buruk pada kemajuan teknologi yang bisa membuat mereka kurang memahami tentang Pancasila. Selanjutnya. Kesimpulan. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, tanggung jawab pemuda secara pribadi adalah terus memperbaiki karakter diri dengan mempelajari dan mengimplementasikan nilai-nilai dalam Pancasila. Yang kedua, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang harus ditanamkan sejak dini mungkin di masyarakat, terutama anak muda di era sekarang ini. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fikri Fadil Mustafa. Baik, demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan.
Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semuanya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau perilaku yang kurang mengenakan. Saya akhiri presentasi pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.